Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas. Yang kedua, siswa dapat memahami cara membuat poster ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Anak-anak, apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster yang ada pada pembelajaran ini. Anak-anak, pada poster ini jelas terdapat kegiatan positif yang bisa kita lakukan pada masa pubertas. Itu yang pertama adalah selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang tua dan kepada orang yang mengerti. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Ini adalah beberapa hal kegiatan positif yang bisa anak-anak ibu lakukan pada masa pubertas. Nah, tips ini bisa kita lihat pada poster yang telah ibu sajikan. Dan poster adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi tertentu. Poster biasanya ditempel pada dinding bangunan. Anak-anak ibu, pernahkah kamu melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Di manakah kamu melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Poster pada gambar tersebut memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Anak-anak ibu, pada pembelajaran kali ini, anak-anak ibu dituntut untuk bisa membuat sebuah poster.
Nah, untuk membuat poster terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Unsur yang pertama yaitu judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Contoh judul poster yang dapat dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Nah, ini yang pertama adalah unsurnya judul ya anak-anak. Nah, yang kedua unsurnya adalah informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Ini isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas yaitu tadi kan judulnya cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Kira-kira isinya yaitu pengertian pubertas, ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Unsur yang ketiga yaitu gambar. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul poster. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster sesuai dan dapat memperjelas isi poster. Yang keempat itu unsurnya adalah sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet. Pada bagian sumber atau daftar pustaka ini, cantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Contoh penulisan daftar pustaka dari buku dengan satu orang penulis adalah sebagai berikut. Contohnya, ditulis di sini nama penulis, titik, tahun, titik, nama buku dengan dituliskan miring, titik, kota penerbit, titik 2, nama penerbit, titik. Nah, nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis. Judul buku ditulis miring atau italic. Kamu sudah mengetahui unsur-unsur poster. Kemudian, kamu disuruh untuk membuat kelompok yang terdiri atas 4 anak. Nah, di sini kamu akan dituntut untuk membuat poster dengan tema pubertas. Sebelum anak-anak membuat poster, buatlah kerangkanya atau perencanaannya terlebih dahulu. Kamu dapat mengembangkan tema tersebut untuk dibuat judul. Misalnya, tentang tanda-tanda pubertas, cara mengatasi permasalahan pubertas dari sisi kesehatan, serta cara mengatasi atau permasalahan pubertas dari sisi perilaku atau sikap. Nah, di sini kamu jika sudah membuat poster tersebut, buatlah nama-nama anggota kelompokmu dalam kerangka poster tersebut. Jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang dapat kamu lakukan? Kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa melakukan kegiatan rutin membaca buku untuk menambah pengetahuan.
Dan masih banyak kegiatan lain yang bisa kamu lakukan. Pada masa pubertas, hendaknya juga diisi hari-harimu dengan sikap-sikap positif. Sebagai contoh, peduli lingkungan. Peduli lingkungan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Peduli lingkungan bisa dan harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu mempunyai sebuah bacaan. Bacalah bacaan berikut. Semoga menginspirasi dirimu. Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak. Seperti yang dilakukan Flabian AB Sam, bocah 11 tahun dari Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga lingkungan. Sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu. Apa yang dilakukan Sam itu sebagai bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai kelompok lingkungan Emirat atau EEG dalam kampanye Recycle, Reforest, Repeat. Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Watbah di Abu Dhabi memulai keikutsertaannya dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas, kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Sam dikutip dari Gul News mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah. Setelahnya, Sam mulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas serta penghijauan. Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam tak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun, ujarnya. Anak-anak, mari kita jawab pertanyaan yang ada pada buku siswa halaman 33. Pertanyaan nomor 1, apa judul bacaan di atas? Nah, anak-anak di sini jelas ya judulnya. Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Pertanyaan nomor 2, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan 2 kata kunci pada judul bacaan tadi. Nah, kata kuncinya yaitu aktivis lingkungan. Pertanyaan nomor 3, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Nah, tadi kata kuncinya adalah aktivis lingkungan, maka informasinya tidak jauh dari itu ya anak-anak. Nah, informasinya lebih kurangnya seperti ini. Flabian AB Sam merupakan anak yang peduli terhadap lingkungan. Ia mengumpulkan dan mendaur ulang lebih dari 650 kg koran dan 60 telepon genggam tak terpakai. Sejak usia 6 tahun, ia tertarik pada gerakan lingkungan. Ia kemudian sering mengikuti kampanye lingkungan. Nah, kira-kira begitu informasi yang kita dapatkan dari kata kunci yang tadi anak-anak. Pertanyaan nomor 4, apakah isi bacaan dalam teks sama dengan informasi sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Nah, kira-kira kalau kita lebih lihat-lihat lagi, sama ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.